3. Ini alat namanya Monsanto Hardness ya. Hard kekerasan ya. Hardness tester. Jadi alat untuk menguji kekerasan dari tablet. Cara penggunaannya, jadi modelnya kayak pistol ya. Nah, caranya itu tablet dijepit di sini ya. Dijepit. Nah, jadi dijepit ya. Dijepit di sini, lalu kita putar ya alatnya. Diputar sampai tabletnya pecah. Ini skalanya untuk menunjukkan berapa kekerasan tablet ya. Coba kita lihat berapa kekerasannya. Cukup keras tabletnya ya, karena sudah diputar dan belum pecah. Wow, hampir 20 kg ya. Ini sangat keras. Standar untuk kekerasan tablet di Pharmacope 4 sampai 8 kg ya. Hanya saja kalau di industri biasa dibuat lebih fleksibel ya, dia biasa lebih keras dia buatnya ya, karena dipertimbangkan proses transportasinya ya. Keras sekali ya. Kekerasan tablet ya. Ada 6 tabung untuk setiap ada 6 tabung kecil ya untuk satu tabung besar. Ini prinsipnya adalah kita ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur selama di lambung ya. Ini kondisinya memang seperti cairan lambung ya, dikondisikan seperti cairan lambung karena ada gerakan peristaltik nanti akan menaik turunkan alatnya ya. Ada gerakan naik turun yang diibaratkan dengan gerakan peristaltik di lambung. Jadi turun 14, 13 sampai 9. Pas di menit 9 itu dia sudah hampir semua. Berarti waktu yang dibutuhkan itu 15 dikurang 9, berarti 6 menit. Maksimalnya waktu pakai stopwatch dihitung berapa lama. Tapi ini sudah otomatis, sudah waktu di sini, jadi tinggal dilihat pada menit berapa, dia berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hancur. Ini sebenarnya ada 2 alat ya, ada 2 tipe. Ini yang tipe keranjang ya, tipe keranjang atau basket ya. Kenapa tipe keranjang? Karena alatnya di sini ya, modelnya seperti keranjang ya, pengaduknya itu seperti keranjang.
Prosedurnya itu tablet dimasukkan ke dalam tabung ya, yang sudah diisi air. Aku ada 900 ml ya. Tabletnya dikasih masuk di sini. Di sini ya, kalau kita pakai metode basket ya. Pakai keranjang masuk di sini. Uji disolusi ini gunanya untuk memprediksi berapa banyak zat aktif yang terlarut dalam cairan tubuh ya. Kalau disintegration sendiri itu lebih ke hancurnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk hancur. Kalau ini untuk melihat berapa banyak yang terlarut dalam cairan tubuh. Makanya prosesnya setelah kita uji di sini, memang dia harus dilihat di spektrum ya, agak panjang kalau dia tipe dayung dimasukkan di sini, nanti dayungnya yang memutar ya, memutar begini ya. Terus kita lihat masing-masing sediaan berapa, bagaimana prosedurnya ya. Misalnya tablet Bibengklamid itu ada prosedurnya sendiri di F4. Misalnya dia menggunakan medium apa ya, menggunakan berapa lama waktunya. Biasanya sih untuk pengujian itu kita mengambil rentang 15, 30, 45 dan 60 menit. Jadi setiap 15 menit sekali, ketika alatnya sudah berputar, tabletnya sudah masukkan dalam alat, kemudian sudah dikasih air dan berputar, itu kita cuplik ya, pakai spoit biasanya ya. Kita cuplik, kita ambil, lalu kita masukkan masukkan dalam tabung ya. Kemudian dimasukkan di kuvet dan diukur kadarnya pakai spektrofotometri ya. Di sini kita mau melihat berapa banyak tablet yang berapa banyak tablet yang terlarut pada menit-menit tersebut ya. Jadi misalnya 15 menit, baru misalnya 70%, baru misalnya menit 30 baru 60%, nanti di menit 60 misalnya terdisolusi sampai 80% ya. Berarti kita bisa melihat bahwa mungkin dia butuh waktu 1 jam untuk bisa terlarut dalam cairan tubuh. Jadi itu kira-kira gambaran untuk uji disolusi. Nah, pengambilan cuplikan itu tidak boleh terlalu di bawah ya, dia harus di tengah-tengah ya. Tidak boleh juga terlalu tinggi, karena kalau dia di atas itu agak-agak encer, maksudnya dia sedikit zat aktif di atas. Tapi kalau di bawah juga takutnya terlalu pekat. Ya, jadinya memang pengambilan sampul itu biasa agak di tengah. Ya. Dan kenapa juga tabungnya untuk uji disolusi itu dia bentuknya seperti tidak ada, bukan seperti tabung gelas kimia, dia tidak ada sudut mati ya, untuk mencegah supaya tidak ada tablet yang tertinggal atau mengendap di dasar wadah ya. Karena kalau dia mengendap otomatis tidak bisa kita ukur disolusinya ya, karena mungkin ada yang terlalu pekat ya, ada yang terlalu encer dan seterusnya ya. Ya, ini untuk uji disolusi. Jadi ini kita atur suhunya 37 derajat dengan kecepatan itu 50 rpm, harusnya 50 rpm dengan waktu minimal itu 30 menit ya. Nanti di sini kita akan lihat obatnya itu larut secara perlahan-lahan. Ini sebagian sudah ada yang terlarut. Nanti setiap 10 menit kita cuplik
dan hasilnya di spektro untuk mengetahui kadar yang larut setiap menitnya. Kemudian uji keregasan di sebelah ya, credibility tester atau uji kredibilitas ya, atau uji kerapuhan. Jadi kerapuhan itu, uji kerapuhan itu berguna untuk memprediksi berapa banyak masa tablet yang hilang selama transportasi ya, penyimpanan dan seterusnya. Caranya itu kita timbang dulu 20 tablet ya, 20 tablet, kemudian setelah ditimbang kita masukkan ke dalam alat ya. Alat di sini dimasukkan tabletnya ya, lalu diputar dengan kecepatan tertentu, biasanya 100 rpm ya, selama 10 menit. Setelah itu kita keluarkan tabletnya dari alat, lalu kita timbang lagi ya. Kita keluarkan tabletnya lalu kita timbang, nanti dihitung berapa persen kerapuhan tablet. Cara menghitungnya itu bobot tablet ya, persen probability sama dengan W0 kurang W1 per W0 dikali 100%, di mana W0 itu bobot tablet sebelum dimasukkan di alat, dan W1 itu bobot tablet setelah dimasukkan di alat ya. Syarat tablet yang bagus itu dia probabilitasnya atau persen probability-nya tidak lebih dari 1%. Itu persyaratan untuk tablet yang baik. Jadi dia istilahnya tidak banyak massa yang hilang ya, tidak banyak perubahan bobot tablet setelah mengalami guncangan. Ini kan alatnya berputar ya, jadi istilahnya kondisinya tabletnya lagi terguncang ya, berputar kiri kanan. Itu diibaratkan dengan kondisi tablet pada saat transport ya, pada saat sudah dibawa ya, dan seterusnya. Keregasan dan hancur. Keregasan itu untuk waktu hancur kan melihat bagaimana proses hancurnya tablet dalam medium di dalam lambung. Kalau ini bagaimana di luar lambung, kondisi kayak itu melihat bagaimana ketahanannya terhadap goncangan selama diangkut. Stabilitas. Syaratnya itu W-nya tidak lebih dari 1%. Jadi ditimbang bobotnya sebelum diuji dengan setelah diuji. Jadi sebelumnya harus ditimbang sebelum dan sesudah. Kalau hancur kan terkait dengan bagaimana hancurnya dia di lambung. Kalau ini terkait sebelum dia masuk ke dalam lambung, masa transport dan seterusnya. Jadi seperti stabilitasnya jadi Bu. Kalau Ibu ada kena standar RPM-nya harus minum 25 RPM. Iya, ada 25 RPM. Punya 2 detik. Dia detik Bu. Dia main detik. Iya. Ini sudah ada ininya. Persyaratannya W-nya nggak boleh lebih dari 10%. W itu persen W itu kan bobot tablet sebelum dia masukkan di alat dikurang bobot tablet setelah dari alat per bobot tablet sebelum masuk di alat. Itu yang tidak boleh lebih dari 1%. Kalau lebih berarti dia banyak sekali yang hancur. Bobot sebelumnya adalah 2,1. Bobot setelah dimasukkan di alat 2,53. 1 sampai 2,53. Nah, persen kredibilitas itu sama dengan W1 dikurang W0 per W0 dikali 100%, berarti 2,53 dikurang 2,81. Kita abaikan minusnya, kode minus ya, karena kita mau lihat saja berapa persentasenya. Per 2,81 dikali 100%. Ya, coba dihitung. Berapa sih? 2,53 banyak kan? Dia jadi 9,96%. %. Berarti tidak melewati 10%. Berarti dia tidak memenuhi, karena seharusnya tidak boleh lebih dari 1%. Oh, 1. Ya, 1%. Jadi kalaupun dia berkurang harusnya berkurang sedikit sekali. Ya, untuk uji
Dia persyaratannya adalah tidak boleh lebih dari 1%. Harusnya dia kalau persentasenya yang baik itu dia tidak lebih dari 1% untuk uji kredibilitas. Solusi yang ya ini yang banyak kalau ini entah banyak ya tadi kan yang dilihat itu alat uji disolusi metode basket bisa juga dayung tapi untuk satu tabung saja ya ini kalau dia menggunakan 12 tabung ya ini butuh air di tabungnya saja ini itu butuh kurang lebih 900 ml tiap tabung. Kemudian ini untuk satu tabung besarnya ya itu butuh kurang lebih 15 liter air. Ya, bukan air ya, aquades. Nah ini untuk pengerjaannya sudah lebih canggih ya karena dia bisa mengatur sampai berapa kedalaman alatnya ya maksudnya sampai di mana bisa masuk ini alatnya ya banyaklah yang bisa diatur juga kecepatannya dan seterusnya. Jadi posisinya lah. Jadi semua pasti setara caranya untuk coklatnya. Oh, Terus ada ini juga ukurannya. ada juga keranjangnya juga kalau yang mau pakai metode keranjang tuh ada juga. Bisa diganti Kak? Iya. Panaskan di sini, nanti masuk lagi. Airnya masuk dari samping, kemudian dipanaskan dan kemudian Ini selang pembuangan. Ini untuk masuk. selang pembuangan. Itu masuk pembuangan. Kalau mau membuang itu yang dipasang. Oh, ini untuk masukkan Bersirkulasi, iya. berputar. Oke, ini serangkaian pengujian untuk evolusi tablet. Ya. Jangan lupa nonton part-part sebelumnya ya, like, subscribe, dan share-nya. Sepertinya mau di video tuh beda lagi. Mas, si bosan juga itu praktikan kasihan kalian tes, nah lihat, jadi mulai.